Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan segera membawakan Warta Berita PTS 5 September 2023. Taifun Haikui telah meninggalkan Taiwan. Biro Cuaca Pusat CWB pagi tadi mencabut peringatan darat dan laut. Tapi di Pulau Kinmen yang sepenuhnya diselimuti lingkaran badai kemarin, banjir dilaporkan terjadi di banyak tempat dataran rendah. Taifun Haikui kini sedang menuju Tiongkok dengan kecepatan 14 km per jam. Kinmen telah lepas dari jangkauan lingkaran badai dini hari tadi. Oleh sebab itu, CWB pun mencabut peringatan darat untuk Kinmen pada dini hari. Peringatan laut juga dicabut pukul 8.30 pagi. 虽然台风远离减弱了，但是台湾仍然是在低压带的范围内，天气环境依然相当不稳定，要特别留意午后大雷雨的状况。整体来说，要到周末期间，整个水汽才会比较明显的减少。 Akibat dampak Taifun Haikui, hampir seluruh dataran rendah di Pulau Kinmen dilanda banjir tanggal 4. Sebuah kuil di dermaga Hofong, Desa Cinceng, bahkan terendam air setinggi lutut. Warga tak berdaya menatap air banjir melanda kota. 今天虽然雨势不大，但是持续下了很久一些路面的水都集中在低洼地区那本来排水沟就不大了，所以造成淹水。 Lumpur kuning meluap dari dalam lubang parit, sepanjang jalan menjadi sungai. Sebagian pohon juga tumbang akibat angin kencang. Saat Taifun Haikui melanda, sebanyak 1.032 rumah tangga di Kinmen mengalami pemadaman listrik. Perusahaan Taipower segera mengirim petugas untuk memperbaiki. Sementara itu, CWB menyatakan Yuanyong, taifun ke-13 tahun ini akan terbentuk sore ini dan diperkirakan tidak akan memengaruhi cuaca Taiwan. Taifun Haikui mengakibatkan kerugian pertanian serius di Kabupaten Hualien. Namun bunga daylili di Gunung Cike sama sekali tidak terpengaruh, bahkan bermekaran lebih awal karena curah hujan yang cukup. Tapi petani setempat tidak bisa memanen karena jalan rusak. Kalau kondisi terus berlanjut dan tidak bisa dibawa ke bawah gunung untuk diolah, hasil panen mungkin akan rusak semuanya. Gunung Cike di desa Ili, Hualien telah berubah kuning. Bunga daylili di sini sama sekali tidak terpengaruh terpaan Taifun Haikui, bahkan bermekaran lebih awal pasca hujan deras. Tapi petani setempat tidak bisa memanen karena jalan rusak, sementara pengolahan tidak mampu dilakukan karena sumber listrik juga putus. Jalan penghubung di Gunung Cike sempat rusak berat pada gempa 918 tahun lalu. Kali ini jalan utama kembali terputus mengakibatkan 20 rumah tangga terjebak. Departemen Pertanian Pemkab Hualien telah meminta pihak terkait untuk melakukan pertolongan dan perbaikan. Tapi kapan jalan akan dibuka kembali masih belum bisa dipastikan karena unsur cuaca. Petugas patroli laut menangkap 3 warga Taiwan yang menyetir kapal karet di perairan lepas pantai Pingtung. Mereka dicurigai mengangkut 19 penyelundup Vietnam yang mencoba untuk masuk ke Taiwan secara ilegal. Dalam berita bersangkutan, polisi mengamankan 7 PMA Vietnam kaburan di distrik Xinchuang, Kota New Taipei pada tanggal 2. Di antaranya yang melampaui masa tinggal terlama mencapai 3 tahun 7 bulan. PMA melompat ke atas kanopi dari balkon belakang. Polisi memerintahkan mereka untuk turun, namun gerombolan ini malah mempercepat langkah dan melarikan diri. Gerombolan ini bersembunyi di bagian yang lebih tinggi dan bersikeras untuk tidak turun. Namun karena sudah tidak ada tempat untuk melarikan diri, mereka akhirnya mengangguk dan patuh. Gerombolan ini adalah PMA Vietnam yang kehilangan kontak dan melampaui masa izin tinggal. Mereka adalah sekelompok orang setanah air yang awalnya bekerja di tempat berlainan, kemudian tinggal bersama di sebuah apartemen di distrik Xinchuang, Kota New Taipei. Tanggal 2, polisi terlebih dahulu menangkap PMA kaburan saat berpatroli di lapangan atletik di Xinchuang dan mengirim bala bantuan untuk investigasi di area kediaman mereka. PMA di rumah tersebut terlalu takut untuk membuka pintu dan berencana melarikan diri dari balkon belakang. 预期拘留移工2名，失联移工5名，依入出国及移民法侦讯之后，并移送移民署新北专勤队。 Ketujuh PMA kaburan ini berusia antara 20 hingga 30 tahun. Sebagian besar pernah bekerja di pabrik baja dan kerja sambilan dalam sektor iptek dan komunikasi. Yang melampaui masa tinggal terlama mencapai 3 tahun 7 bulan. Setelah ditahan, semuanya akan dideportasi ke negara asal. Selain itu, ada juga penyelundup asal Vietnam yang memanfaatkan momen menjelang taifun untuk tiba di Taiwan. Tanggal 29 Agustus, petugas patroli laut menangkap 3 warga Taiwan yang dicurigai mengangkut 19 penyelundup Vietnam yang mencoba untuk masuk secara ilegal. Ketiganya ditahan dengan larangan jenguk sesuai UU Keimigrasian.
Presiden Tsai Ing-wen pagi tadi memimpin sebuah delegasi dan berangkat ke kerajaan Eswatini untuk mengadakan kunjungan kenegaraan 4 hari. Sebagai negara Afrika terakhir yang mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taiwan, Eswatini belakangan merasakan tekanan besar dari Tiongkok, baik melalui jalur diplomatik maupun ekonomi. Presiden Tsai Ing-wen tanggal 5 berangkat untuk mengadakan kunjungan kenegaraan 4 hari di Eswatini. Ini adalah kunjungan kedua Tsai ke negara kerajaan di Afrika itu pada masa jabatannya. Sambil berterima kasih atas dukungan Eswatini pada Taiwan, Presiden Tsai mengatakan kunjungan kali ini bertujuan merayakan 55 tahun persahabatan bilateral dan mengusahakan kerjasama berkesinambungan. Sebagai satu-satunya negara Afrika yang mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taiwan, Eswatini dianggap sebagai potongan puzzle yang terakhir di Afrika oleh Tiongkok yang berusaha memberi tekanan melalui jalur diplomatik dan ekonomi. Di bawah berbagai insentif Tiongkok, hubungan Taiwan-Eswatini semakin terancam. Kemarin ada warga menemukan bahwa Sungai Teseng di desa Hukou Hsinchu telah berubah menjadi warna biru terang. Biro Perlindungan Lingkungan Hsinchu dan Taoyuan segera meluncurkan inspeksi gabungan dan menemukan sumber polusi adalah bocornya pipa air limbah dari pabrik perusahaan Rentex cabang Yangmei yang telah berhenti beroperasi. Sungai Teseng di sebelah Chongsan Road Section 3 Desa Hukou Hsinchu berubah menjadi warna biru. Jika diamati seksama, ada kawanan ikan yang mati mendadak dan mengeluarkan bau busuk. Warga menemukan kejanggalan tersebut dan segera melapor kepada kepala dusun dan kepala desa. Setelah menerima laporan, kepala dusun pergi menyelidiki dan menemukan sebuah pipa tersembunyi di kawasan semak beberapa kilometer dari lokasi. Papan di sebelahnya bertuliskan muara pembuangan pabrik Rentex nomor 2 Yangmei. Limbah biru ini dipastikan mengalir dari sini karena warna dan baunya sama, dan bahkan menciptakan polusi yang membunuh spesies ikan dan udang asli Taiwan, serta mencemari sawah di sekitarnya. Biro Perlindungan Lingkungan Kabupaten Hsinchu dan Kota Taoyuan telah meluncurkan inspeksi gabungan dan memverifikasi limbah tersebut dibuang dari pabrik perusahaan Rentex cabang Yangmei yang telah berhenti beroperasi. 那约在10点的时候，我们就已经抓到污染来源是从桃园杨梅的一个润泰纺织所排出来的。 Biro Perlindungan Lingkungan Kota Taoyuan juga menjatuhkan denda maksimal 3 juta dolar Taiwan sesuai UU Limbah Air dan meminta pelaku usaha untuk segera mengambil langkah penanggulangan darurat. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Sua lagi di lain kesempatan.